Di share screen. Ntar kau lagi login ke Zoom-nya. Udah, Bang. Apa motivasi Anda untuk penelitian ini? Motivasi penelitian ini saya menggunakan variabel moderasi sebagai saya menggunakan stabilitas penjualan sebagai variabel moderasi. Dengan adanya penjualan yang stabil diharapkan untuk mengurangi utang pihak ketiga perusahaan sehingga dapat mengatur pendanaan yang lebih baik. Apa pentingnya studi ini bagi Anda? Apa? Apa pentingnya studi ini untuk Anda? Studi maksudnya? Skripsi ini. Oh, skripsi ini penting bagi saya untuk mencapai gelar sarjana dan untuk mempelajari bagaimana perusahaan-perusahaan dalam berhutang serta membayar hutang-hutang tersebut. Apa kesulitan yang Anda temui ketika menulis skripsi ini? Maksudnya kesulitan adanya keterbatasan dalam misalnya saya tidak menjumpai laporan keuangan yang lengkap dan ada akses perusahaan yang tidak dapat diakses. Jadi kalau laporan keuangan tidak lengkap dan sulit diakses websitenya itu, apa yang kamu lakukan? Tidak dimasukkan dalam Excel, Yang benar, tidak kamu masuk. Hmm? tidak jadikan sampel Iya, karena tidak kamu dijadikan pakai sampel. purposive sampling kan? Iya, Itu jawabannya. siap Kak. Dari hasil penelitian yang kamu paparkan ini, yang di slide ini ya, Hmm, mana yang paling penting hasilnya? hasilnya Yang paling penting menurut kamu? yang paling penting pengujian hipotesisnya loh. Nah, itu kan ada 4 itu yang kamu tampilkan sekarang nih. Hmm, X1 sampai X4. Mana yang paling penting itu? yang paling penting tuh X1 current ratio terhadap struktur modal pengaruhnya. Karena apa? Karena hipotesisnya diterima, berarti secara tidak langsung penelitian ini disetujui current ratio berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Dengan adanya current ratio yang tinggi, maka perusahaan cenderung melakukan pendanaan melalui modal sendiri daripada meminjam dari hutang. Kok jawabannya gitu ya? Bukannya current ratio kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendek? Oh iya, Bo. Kamu jawab jangan sembarangan ya. Harus perhatikan variabelnya apa. Siap, Bo. Coba ulangi jawabannya.
tingginya current ratio cenderung untuk tidak menggunakan pembiayaan dari utang. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki sumber dana internal sehingga perusahaan lebih memprioritaskan penggunaan dana internalnya untuk mendanai investasi perusahaan daripada penggunaan sumber dana eksternal perusahaan. Di sisi lain, current ratio juga dapat melunasi kewajibannya sebagai hutang jangka pendek. Penelitian kamu ini paling cocok dengan teori struktur modal yang mana? MM, packing order, atau teori free cash flow? Eh, semua cocok kayaknya. Kamu salah kalau jawab semua cocok. Teori MM lah kok. Teori MM itu berarti kalau ada atau tidak ada utang sama aja dong. Apa? Teori MM itu kan bunyinya ada atau tidak memakai utang, itu nggak akan ada ngaruh ke perusahaan. Hmm, bukannya dia ada resiko pemakaian hutang oleh perusahaan bisa mengakibatkan proses arbitrage oleh investor. Berarti investor menarik sahamnya. Itu ada pengaruh kok. Ada, benar. Tapi itu sepertinya bukan punya MM teorinya. Saya jelaskan secara ringkas ya. MM Ya, itu ada atau tidak ada utang, itu tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Jadi berutanglah sebanyak-banyaknya, nggak ada masalah. Itu adalah MM hmm, preposisi satu. Kalau packing order, itu ya, mengatakan kita mengutamakan dana pribadi dulu, maksudnya dana dalam perusahaan. Kalau nggak cukup, baru hmm, kita berutang. Kalau teori free cash flow, ingat, free cash flow. Artinya cash itu kosong. hmm. Jadi cash itu dipakailah untuk kegiatan apapun, terserah. Yang penting struktur modalnya tetap optimal. Dari ketiga yang saya jelasin tadi, mana yang paling cocok dengan penelitian kamu? Teori free Packing cash order flow. kan? Eh, Free cash flow. Nah, free yang cash mana nih? flow sih. Free cash flow. Coba kamu baca bab 2 kamu, free cash flow. Pahami betul-betul isi teorinya, baru kamu jelaskan. Coba lakukan sekarang. Pada teori ini pemegang saham memaksa manajer untuk meminjam sebanyak-banyaknya kok. Dengan harapan akan mengurangi biaya agensi dan mendisiplinkan manajer dalam mengelola dana. Ya, berarti free cash flow kan? Cash flow itu kan uang. Free itu kan Hmm, kosong. Berarti uang itu ya. kosong, nggak ada di dalam tangan kita. Maksudnya tidak ada di dalam kas perusahaan. Ya maksudnya nggak kosong-kosong kali lah, tapi jumlahnya minimum jumlah kasnya ya. Makanya Hmm. disarankan untuk ngutanglah sebanyak-banyaknya, tetapi tetap pada tingkat yang optimum, yang tidak membuahkan perusahaan. Benar ya, kayak gitu bunyinya.
Iya, benar. Saya simpulkan begitu. Jadi packing order atau free cash flow yang paling cocok untuk kasus penelitian kamu ini. Coba kamu simak lagi yang packing order teori itu. Order teori. Packing order kan pakai laba perusahaan dulu, pakai pendanaan internal, baru kalau nggak cukup ambil dari luar kan. Simpulannya begitu. Berarti eh, pakai dana internal dulu baru ambil, kalau nggak cukup baru ambil dari luar ya kok. Iya. Nah, sekarang kamu lihat contohnya ROA. ROA kan tidak signifikan hasilnya. Ya, tidak signifikan. Berarti pendanaan internalnya dipakai atau enggak? Internalnya tidak dipakai. Nah, sementara current ratio-nya signifikan kan? Iya, signifikan. Berarti current ratio-nya habis dipakai untuk bayar utang. Ya, untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Berarti logikanya free cash flow atau packing order. Packing order. Free cash flow dong. Packing Iya, order kan tadi pakai pendanaan dalam dulu, sementara ROA dia tidak signifikan. ya free cash flow. Oke, ngerti ya cara mengkaitkan teori dengan hasil penelitian? Kamu pahami dulu teorinya apa bunyinya, baru diilustrasikan ke hasil pengaruh antar variabel kamu. Sederhananya sih begitu ya. Hmm, susah kaitannya kok. Ya memang susah sebenarnya itu untuk level S2, tapi entah kenapa di kampus kita nih skripsi S1 kok malah jadi harus pakai teori dasar gitu. Baik kok, nanti dipelajari lagi. Literatur yang kamu gunakan sudah relevan atau belum? Bab 2 kamu itu, Apa kok? bab 2 udah Ya, relevan enggak dengan kasus kamu? Dengan variabel-variabelnya, dengan teorinya? yang teori-teori ini kok Iya, udah cocok enggak dengan variabel kamu? Atau kamu cocok, cuma asal comot teori? cocok loh. Teori sinyal, dia kan perusahaan mempublikasikan sinyal, jadi investor bisa tahu dari sinyal tersebut. Sinyalnya melalui apa? Si, itu laporan keuangan Laporan keuangan yang berarti bisa dianalisis rasio keuangannya ya gitu. bisa dianalisis oleh investor melalui laporan keuangan perusahaan. Terus kalau teori lain cocok nggak dengan penelitian kamu? Atau kamu sekedar comot-comot aja dari punya orang? Hmm, yang saya bingung sih teori asimetri informasi kok, karena ada terjadinya ketimpangan informasi antara manajer dengan investor. Itu ada Ya, kaitannya nggak sih, Yo? ada dong. Struktur modal itu kan kita ibaratnya berutang ke pihak luar ya. Iya, pihak pihak luar, Pihak luar tuh biasanya bank kan. bank, ya benar. Yang paling sering pasti bank itu. Entah bank Ya, umum atau bank apa. Emang orang bank tahu informasi dalam perusahaan? nggak tahu. Tahu semua atau tahu sebagian? Tahu sebagian mungkin kan, karena dia kan Ya, pasti sebelum meminjamkan pasti dia selidiki dulu laporan keuangannya. kamu tadi jawabnya pakai kata mungkin loh. Ya, Yo, maaf kok. Coba ulangi. Karena bank
selidiki terlebih dahulu sebelum dia meminjamkan uang ke perusahaan tersebut. Dia Tapi kan, selidikinya melalui laporan keuangan perusahaan. nah, sementara laporan keuangan itu kan belum tentu mencerminkan semua informasi perusahaan. Ya. Makanya terjadi asimetri informasi, informasi yang tidak seimbang antara pihak internal dan pihak eksternal. Baik, oh. Udah paham ya? Paham. Kenapa kamu pakai moderated regression analysis? Regression analysis. MRA, regresi dengan moderasi. Kenapa harus pakai itu? Untuk meminimalkan data tidak normal. Salah, bukan itu. Jadi, oh, Karena kamu pakai variabel moderasi jawabannya. oh, cuman, Nah, itu cuman kayak gitu ya. Oh. simple lah jawabannya. Iya, siap, oh. Jadi penelitian ini sesuai nggak dengan harapan kamu? Tidak sesuai, oh. Apa? Sesuai atau nggak sesuai? Tidak, Tidak sesuai. Kenapa? karena hipotesisnya banyak yang ditolak. Tapi kan ada satu yang diterima. Iya, kayak Ya, ROA kenapa? tuh sebenarnya kan secara logika kalau perusahaan yang memiliki return on asset yang tinggi, dia tidak akan meminjam utang lagi, tapi malah ditolak hipotesisnya. Kalau dipikir secara logika berarti labanya nggak cukup dong. Kalau ROA semakin tinggi, labanya semakin tinggi kan, loh. Iya. Berarti dia memiliki laba yang tinggi untuk membiayai biaya operasional perusahaan. Ngapain dia minjem uang ke bank lagi kalau gitu? Ya, tapi kan eh tuh, tadi hasilnya apa? Positif atau negatif ya? Negatif kok. Tapi kan tidak signifikan. Ya, negatif tidak signifikan, benar. Berarti nggak terlalu ngefek kebijakan yang dia lakukan. Apa kok? Dia negatif benar ya. Tapi kan dia tidak Hmm, signifikan. Berarti hmm, kebijakan yang dia lakukan itu kan nggak benar. Maksudnya nggak 100% akurat sesuai dengan rancangan hmm, dia. Yang dia harapkan harusnya nggak perlu ngutang lagi, rupanya tetap harus ngutang pada akhirnya kan. hmm. Ya. Bisa kamu jelaskan prosedur kamu mengolah data? Prosedur maksudnya Mulai dari kamu ngumpulin data tuh gimana caranya sampai kamu bisa ngolah datanya. mencari data Apa-apa gitu aja yang loh. kamu, ya, apa-apa aja yang udah kamu lakukan. Memindahkan itu download laporan keuangan dari website www.ids.co.id dulu, cari perusahaan-perusahaannya, terus download, lalu pindahin ke Excel dari tahun 2017 sampai 2021, dirangkap jadi rapi. Terus diapakan? Yang udah kamu rekap rapi itu. Baru diolah kok. Udah, diolah baru dianalisis ya. Ya, diolah baru dianalisis, baru dibuat kalimatnya.
Kalau dari kontribusi yang sudah kamu tulis di skripsi, Hmm, mana yang paling penting menurut kamu? yang paling penting, yang paling penting sih saya menggunakan variabel moderasi yang belum ada yang jarang orang pakai. Kontribusi itu yang di bab 5 loh. Apa? Kontribusi itu yang ada di bab 5. Saran, Hmm. kan Saran. kesimpulan, keterbatasan saran. Saran atau kontribusi ya. Saran, kontribusi, rekomendasi itu sama itu artinya. Ada di slide kamu yang paling terakhir tadi itu, yang bentuk Yang segitiga tadi. saran untuk bagi perusahaan, bagi investor itu Ya, mana yang paling penting? paling penting untuk perusahaan kok. Kenapa? Karena sebelum perusahaan meminjam utang, meminjam uang dari bank itu, dia harus mempertimbangkan dulu kebijakan struktur modalnya. Apa saja faktor yang harus dipertimbangkan kalau mau ini mengatur struktur modal yang baik. Kayak misalnya bisa nggak dia bayar utangnya sama bunganya, terus penjualannya stabil nggak, harus dipertimbangkan kok itu. Stabilitas penjualannya juga harus dipertimbangkan. Tapi kan stabilitas penjualan tidak signifikan. Apa yang mau dipertimbangkan dari itu? Justru yang harus dipaling pertimbangkan Eh, itu adalah yang signifikan Current pengaruhnya. ratio kok. Jelaskan alasan. Jadi semakin tinggi current ratio tuh perusahaan misalnya tinggi nih current rasionya. Jadi dia meminjam struktur modal ya nggak apa-apa karena kan current ratio tuh tinggi, dia bisa eh, bisa apa tuh? Bisa mengembalikan dana yang dia pinjam beserta bunganya, melunasi utang jangka pendeknya atau panjang lah itu. Jawabannya kurang bagus ya. Kamu coba cari alasan yang lain ya. Coba dicari-cari, dipelajari lagi. Yang bagus apa kok? Ya, kamu pikirkan saya cuma meriksa aja. Pengaruh current ratio. Pikirkanlah dulu. Nanti kan kamu kirim revisi lagi kan? Ya Nanti kok. masukin di bab 5-nya. Di bab 5 di mana ya kok? Di apanya ya? Yang Saran, saran ya? iya, Berarti dibagi perusahaan ini ditambahi. iya. Oke kok. Bagaimana cara perusahaan dapat memanfaatkan hasil penelitian kamu? Dengan cara melihat hasil pengujian hipotesisnya kok. Ya, coba dijelaskan. Misalnya dari hipotesis current ratio itu kan diterima, jadi perusahaan bisa melihat bahwa semakin tinggi current ratio, maka perusahaan memiliki tingkat kecenderungan untuk tidak menggunakan pembiayaan dari hutang karena perusahaan memiliki sumber dana internal sehingga perusahaan tidak tidak meminjam utang dari luar dan mendanai investasinya menggunakan dana internal. Apa yang paling kamu banggakan dari skripsi kamu ini?
Yang paling saya banggakan skripsi ini bisa selesai kok. Ya, bisa cepat selesai itu karena apa? Karena ada dorongan dari dosen pembimbing, karena ada niat juga. Oh, Saya rasa itu aja sih yang ditanya. Ada lagi pertanyaan lain? Kadang suka ditanya, kenapa hasil ini ada yang tidak signifikan? Ya, kamu cari alasannya, kamu jelasin. Saya rasa di bab 4 itu juga sudah ada kok alasannya. Tinggal dibaca aja nanti. ada di hipotesisnya kan tuh. Iya, Dari kalau dia bilang kenapa tidak signifikan dilihat dari T hitung sama T tabel kan kok. itu alasan secara statistik. Sekarang alasan Hmm. secara ilmunya apa? Itu yang ada di Oh, bagian pembahasan. Itu yang saya kemarin suruh kamu revisi mayor. Yang harus ada alasan, didukung teori, didukung penelitian terdahulu. Makanya jadi panjang kan pembahasan kamu. ya. Oke, kira-kira ada yang mau kamu tanyakan sebelum kita akhiri? Atau Dwi mau nanya ke Ricky? Oh iya, kok yang di bab 2 itu pengaruh return on asset terhadap struktur modal dengan stabilitas penjualan sebagai variabel moderasi. Ya, kenapa itu? Itu berarti nggak usah diganti kan kok? Ya, kalimatnya harus ada kamu ubah sedikit menjadi memperlemah. Kamu style aja kalimatnya dulu. Nanti kamu kuningin, Kalau hmm, ya kamu ubah dulu kalimatnya. Nanti kamu kasih kuning biar bisa saya tahu itu mau diperbaiki atau enggak. oke kok siap. Segera foto pakai jas, kemeja putih, dasi, rambut jangan nutupi telinga. Dasi dasi hitam kok. Iya, di tempat foto studio biasa dikasih pinjam itu kalau mau. Hmm, itu kalau kalau beli kan nanti wisuda harus pakai jas juga nggak kok? Iya, pakai. Berarti beli Biasa aja kok. sewa, biasanya disewa. Kalau beli itu kan harganya 1 jutaan lebih. Hmm, Sewa di tempat studio foto sekaligus sama dasi. bisa ya kok berarti. Iya, Nanti sama siapa lah nih? ada lagi mau tanyakan sebelum kita akhiri? Nggak kok itu aja sih sejauh ini. Oke, pelajari lagi ya. Baik,